Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Pak Mutarom MPDI. Perkenalkan, saya Dwi Amanda dengan NIM 54 dan rekan-rekan saya Resti Pepiani dengan NIM 55 dan Fani Yulianti dengan NIM 53. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang bertema macam-macam pendekatan untuk pengenalan nilai-nilai keagamaan anak PAUD. 1. Pengertian dan pengembangan nilai-nilai keagamaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan secara etimologi berasal dari kata kembang dan berarti menjadi tambah sempurna tentang pribadi, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Sedangkan nilai dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti sifat-sifat atau hal-hal yang penting dan berguna bagi kemanusiaan dan keagamaan yang bersifat agama. 2. Macam-macam pendekatan pengembangan nilai-nilai keagamaan. A. Hakikat pendekatan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendekatan memiliki arti sebagai proses, pembuatan, atau cara untuk mendekati suatu aktivitas tertentu, sedangkan menurut Bahasa Inggris, arti pendekatan adalah jalan untuk melakukan sesuatu. Pendekatan memiliki ciri-ciri kegiatan sebagai berikut. A. Proses berjalannya sesuatu. B. Upaya untuk mencapai sesuatu. C. Sebuah jalan untuk melakukan sesuatu. Metode dalam pendekatan nilai moral kepada anak usia dini sangatlah bervariasi, diantaranya A. Bercerita. Dalam cerita atau dongeng dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Dalam bercerita, seorang guru harus menerapkan berbagai hal agar apa yang dipesan dalam cerita itu dapat sampai kepada anak didik. B. Bernyanyi. Pendekatan penerapan metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata untuk mampu membuat anak senang dan bergembira. Anak diarahkan pada suatu situasi dan kondisi fisik untuk membangun jiwa yang bahagia, senang, menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan kata dan nada, serta ritmik yang menjadikan suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. C. Bersajak. Sajak diartikan sebagai persusuan bunyi, suku kata dalam syair, pantun, dan sebagainya, terutama pada bagian akhir suku kata. Pendekatan pembelajaran melalui kegiatan membaca sajak merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia pada diri anak. D. Karya wisata. Karya wisata merupakan salah satu metode pengajaran di TK di mana anak mengamati secara langsung di dunia sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya dengan karya wisata, anak akan mendapatkan ilmu dari pengalamannya sendiri dan sekaligus anak akan mengeneralisasi berdasarkan sudut pandang mereka sendiri. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Resti. 3. Pendekatan dalam pengembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Pengembangan nilai-nilai agama di PAUD berkaitan erat dengan pembentukan perilaku manusia, sikap, dan keyakinan. Ada 3 pembelajaran nilai-nilai agama yang dipandang paling tepat untuk anak usia dini, yaitu membuat program kegiatan pembelajaran. 1. Program pembelajaran nilai-nilai agama melalui kegiatan rutin. 2. Program pembelajaran nilai-nilai agama melalui kegiatan terintegrasi. 3. Program pembelajaran nilai-nilai agama melalui kegiatan khusus. 4. Prinsip-prinsip pengembangan nilai-nilai agama anak. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan pendekatan dan pengembangan nilai agama pada anak, yaitu berorientasi pada kebutuhan anak, berorientasi pada kebutuhan lingkungan yang konduktif, menggunakan pembelajaran terpadu, menggunakan berbagai media dan sumber belajar, dan yang terakhir menggunakan keterampilan hidup. Sifat-sifat pemahaman anak pada nilai keagamaan. 1. Unterflektif. 2. Egosentris. 3. Misunderstand. 4. Verbaliza dan ritualis. Dan yang terakhir, imitatif. 6. Prinsip-prinsip kegiatan pengembangan nilai keagamaan di pendidikan anak usia dini. Dalam melaksanakan program pembentukan
perilaku melalui pembiasaan, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Guru menciptakan hubungan yang baik dan akrab sehingga tidak ada kesan bahwa guru adalah figur yang menakutkan bagi anak. 2. Guru senantiasa bersikap dan bertingkah laku yang dapat dijadikan contoh dan teladan yang baik bagi anak. Dan 3. Memberikan kesempatan kepada anak untuk membedakan dan memilih mana perilaku yang baik dan mana yang tidak baik. Guru sebagai pembimbing hanya mengarahkan dan menjelaskan akibat-akibatnya. 7. Bentuk kegiatan pengembangan nilai agama di pendidikan anak usia dini. Untuk mencapai keberhasilan pembentukan kepribadian anak agar mampu terwarnai dengan nilai agama, maka perlu didukung oleh unsur keteladanan dari orang tua dan guru. Untuk tujuan tersebut, dalam pelaksanaannya, guru dapat mulai mengembangkan strategi pembelajaran dalam bentuk kegiatan program, kegiatan rutin, kegiatan spontan, dan keteladanan. 8. Aktivitas mengembangkan nilai agama pada anak dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini ada beberapa aktivitas untuk mengembangkan agama dan moral pada anak dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berdoa untuk setiap kegiatan. 2. Bergiliran. 3. Media bermain. 9. Definisi operasional. Untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah kunci dalam penelitian ini. 1. Strategi pengembangan nilai-nilai agama menurut Rustaman, yaitu strategi pembelajaran adalah pola kegiatan pembelajaran berurutan yang ditetapkan dari waktu ke waktu dan diarahkan untuk mencapai sesuatu hasil belajar sesuai yang diharapkan. 2. Anak usia dini. Anak usia dini adalah 0 sampai 6 tahun, di mana usia 4 sampai 6 tahun anak-anak memasuki usia tamat kanak-kanak. 3. Tarbiyatul al-Islamiyah atau TAA. Al-Mansurah, strategi pengembangan nilai agama Islam anak usia dini di TAA. Al-Musyarah adalah pola-pola umum kegiatan guru dan murid dalam perwujudan kegiatan pembelajaran untuk mempermudah, percepat, lebih menikmati, lebih memahami secara langsung, lebih efektif dalam pengembangan nilai-nilai agama dan moral untuk anak usia dini. 10. Esensi pengembangan nilai-nilai keagamaan bagi anak di taman kanak-kanak. 1. Landasan filosofis. Ketika manusia dilahirkan ke dunia, tak satu pun yang dilahirkan berada dalam kesempurnaan baik dalam pandangan fisik maupun rohani. 2. Yuridis. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 3 Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman. 3. Landasan sosiologis. Makna kebinekaan ini tergambar dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan masyarakat yang sesungguhnya, dalam rukun dan damai. Sebagiannya menjadi harapan yang harus mewarnai lembaran kehidupan masyarakat kita, saling menghormati antara suku, bangsa, dan agama adalah hal yang perlu diupayakan bersama. Memang pada hakikatnya manusia dilahirkan dalam keadaan tidak sama, memiliki
perbedaan dan keunikan satu dengan yang lain. Terima kasih atas presentasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.